Vita Fakta. Tadi pertanyaan terakhir apa sih pertanyaannya? Oh iya, kamu tuh orang gampang terenyuh sehingga gampang Iya. dibodohi. Iya. Makanya kalau ada cerita sedih kamu langsung luluh. Bener nggak? Fitnah itu. Itu kata El. Itu gara-gara apa El bisa ngomong begitu? Iya kan namanya aku kan sebagai seorang ibu pengennya bikin anak happy terus gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia salah, aku tuh cepet banget maafinnya gitu. Itu gara-gara itu makanya dia komennya begitu. Iya. Baik banget ya si El ya, padahal itu kan keuntungan buat dia. Iya, dia juga polos. Tapi dari situ kan aku jadi tahu, oh ternyata kamu berpikir aku seperti itu. Oke El, mulai hari itu ya udah aku mulai lebih ini aja gitu. Karena aku juga ngerasa oh ini anak semakin gede semakin bisa ngelihat kelemahan ibunya di mana. kelemahan aku gitu. Padahal dia lumayan tegas loh, tapi ternyata mudah memaafkan juga ya. Iya, mudah memaafkan. Oke, Vita atau fakta jedar, kalau kamu lega banget karena udah bisa bikin konten flexing punya suami idaman. Flexing punya suami idaman. Oh maksudnya apa gimana? Udah bisa membanggakan, aku punya suami idaman nih, konten-konten kamu. Iya kan maksudnya kalau kita punya suami idaman ya kita kasih tahu biar jadi contoh buat suami-suami lain. Betul. Supaya mencontoh yang kayak gitu tuh. Iya bisa membahagiakan istrinya gitu. Coba kita lihat sih kontennya kayak apa ini dia cuplikannya. Ini yang punya ide siapa? Itu yang aku yang punya ide. Gimana rasanya sudah ada suami sekarang bisa minta suami kalau ada apa? Seneng. Sekarang tuh apa ya kayak ada kepala keluarga yang emang beneran bisa direct keluarga ini gitu, terus yang kayak emang bertanggung jawab gitu, seneng banget. Seneng banget ya. Iya. Bersyukur. Agak aneh nggak kamu yang biasanya apa-apa sendiri sekarang ada suami gitu yang bisa minta manja-manja ke suami gitu? Awalnya masih kagok soalnya kan kayak udah terbiasa mandiri gitu kan, udah biasa memberi juga, terus sekarang biasa untuk menerima sama meminta, jadi kayak masih belajar gitu. Saya suka gini, minta dong apa gitu nggak? Iya dia bilang kasih tahu apa maunya gitu. Gitu. Bilang sama aku jadi aku tahu gitu apa aja. Coba kamu catat apa aja yang kamu mau gitu. Kamu apa? Tas, rumah. Enggak, aku lebih ke esensial gitu. Kalau apalagi kalau di Bali itu kan orang-orang juga nggak branded gitu. Jadi kayak lebih santai. Terus di sana nggak ada toko branded juga. Jadi mau tenang banget ya itu. Gitu. Jadi nggak ada tuntutan branded ya. Nah, yang berikut kita mau ajak ngobrol ini satu konten kreator juga, seorang chef sebetulnya. Tapi dia kontennya yang viral itu adalah membagikan bagaimana etiket tata cara sopan santun. Salah satunya adalah makan nasi Padang pakai sendok dan pisau. Gimana sih sendok garpu atau garpu dan pisau? Pokoknya gitu deh, nggak pakai tangan. Kamu kalau makan nasi Padang pakai apa? Kadang pakai tangan, kadang pakai sendok. Tergantung makannya di mana. Oh, kalau sama sendok, siapa? Kalau pakai sendok di mana? Kalau pakai sendok kalau di restoran. Oh, pakai sendok. Iya. Enakan mana? Enakan pakai tangan ya. Oke. Kalau nasi Padang. Kalau nasi Padang ya khususnya ya. Iya. Oke. Kalau yang ini etiket dan lain-lainnya seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama Vindili. Kita mau belajar sama-sama tata cara etiket sopan santun yang manis manja biar kelihatannya slay apa kalau di bio kamu namanya? Slay Anggunli. Slay Anggunli. Yes, Slay Anggunli. Slay Anggunli itu artinya apa sih Slay Anggunli? Slay itu seperti membunuh tantangan secara sukses tapi dengan cara anggun. Oh, cara anggun. Oh, jadi cerdas tapi tetap anggun. Yes. Kayak apa sih? Coba kita lihat kompilasi kontennya berikut ini. Aduh, ribet ya. Ada yang namanya es cekek. Kamu pernah Aku baru dengar. Itu istilah mana sih es cekek itu? Itu sebenarnya TikTok yang ajarin saya. Itu teh di tas. Es cekeknya itu plastiknya. Oh, plastiknya. Jadi kamu justru tahu istilah itu dari TikTok ya? Iya. I didn't know that. Terus kamu kan chef sebenarnya kan? Terus habis itu juga kuliahnya international relation. Iya kan? Kerjanya pernah itu urusan politik-politik itu. Kenapa kamu bisa membagikan konten etiket sih, Vindi? Oke, ini kan karena saya chef ya. Dulu saya mau masuk chef sekolah, sebenarnya saya sudah diterima di New York, tapi mama saya nggak kasih. Jadi kan papa saya juga secara politikal juga, jadi saya juga suka politik.
sejarah sekolah saya ke situ. Nah, abis jalanin sedikit di dunia politik, saya rasa ini kayaknya lebih enak di kuliah. Tapi kalau kerja praktek saya masih mau chef, jadi saya lanjutin chef gitu. Kalau etiket ini belajarnya dari mana? Kalau etiket on and off ya. Kalau etiket begini, kalau chef kan kita pasti tahu sajinya dengan apa, sendok apa kan kita yang desain. Tapi cuman etiket yang duduk ngomong segala yang harus bagus. Itu dari papa saya. Dia orangnya super tegas. Dari kecil saya nonton TV harus duduk yang good ya, harus jauh segala macam ngomong yang harus sopan. Kalau nggak dia bisa marah gitu ya. But he's very good karena gara-gara dia tegas begini biar belajar kita semua disiplin gitu. Dan juga di Amerika saya juga belajar dengan wanita yang super tradisional. Dia tuh orang British ya. Kawin sama orang Amerika gitu. Jadi dia belajarin saya tata krama yang tradisional gitu. Oke. Ya, tapi berpengaruh loh. Aku ngomong sama dia, aku jadi duduknya juga langsung gitu ya, rapi ya. Sudah sopan cantik. Sudah sopan cantik. Sudah sopan. Ya, dan yang lucunya behind the scene-nya ya. Cindy ini ternyata bahasa Indonesia, walaupun udah lama juga di Indonesia. Dia udah kemana-mana ke Amerika segala macam. Sebenarnya dia memilih katanya kadang-kadang suka menemukan katanya agak susah ya. Behind the scene-nya juga lucu, coba kita lihat. Ternyata effort ya, susah ya. Satu video berapa lama tuh kok bisa ngulang-ulang? Bisa 4 take, pernah juga 10 take. Pernah juga ya. Karena salah, saya mau berusaha berbincang dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi bagaimana ya kalau saya mikir pakai bahasa English, mimpi juga bahasa English. Jadi translasinya susah gitu. Betul. Mungkin orang agak bingung, tapi emang biasanya kalau kita biasa mikir pakai bahasa lain gitu deh. Begitu ngomong bahasa Indonesia agak susah ya. Kagok ya. Kagok, aku juga suka gitu. Nah, enggak deh. Oke, sekarang kita mau challenge. Ada challenge ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari luar sana. Coba kita bacakan challenge yang pertama, bunyinya adalah, Chef, gimana caranya supaya kita tetap anggun saat makan atau duduk di lesehan? Karena itu kita sudah sediakan tikarnya ya. Nah, ini bisa tikarnya begini nih kan, kadang-kadang kan kamu bilang kita tuh kadang-kadang harus menghormati tuan rumah juga ya. Nah, kalau misalnya tuan rumahnya itu dia duduknya itu di begini, ya itu gimana caranya kita duduk supaya tetap anggunli. Anggunli ya. Anggunli. Oke, jadi ceritanya kita di rumah ya. Kalau kita di rumah harus buka sepatu. Oh, harus buka sepatu. Apalagi kalau di budaya Arab ya. Oh ya, buka sepatu. Biasanya kan di lesehan minum teh, buka sepatu, nggak boleh masuk. Oke. Oh, buka sepatu harus gitu ya? Ya, gimana buka sepatu itu? Sebenarnya sih lebih baik duduk ya, tapi duduk ya, duduk. Anggunli, copot sepatu, anggunli. Terus kita lebih bagus cari satu bantal. Biasanya bantal yang paling bagus agak gepeng ya. Nah, ada beberapa cara. Hari ini saya contohkan ini cara Jepang yang saya paling suka. Namanya Seiza. Oke. Seiza. Taruh di lokasi. Oke. Yang penting taplak kaki nggak boleh ke host, nggak boleh ke siapa-siapa. Jadi kalau host saya di sini atau di sini, saya milih masuk dari sini. Kalau saya masuk dari sini, bokong-bokongan. Pokoknya bagian belakang tidak menghadap ke tuan rumah ya. Contoh ya, dari 45 derajat dari sini, kita kneel. What is kneel? Nunduk. Berlutut. Ya, berlutut. Oke. Postur yang bagus, jangan begini. Berlutut di sini. Ya. Abis begini, baru kita posisikan. Contoh kita mejanya di sini, dan kita turun. Oh, turun. Oh, gitu. Oh, gini. Posturnya tetap bagus. Very good ya. Nah, kakinya ini benar. Saya dari samping contohkan ya. Kakinya gimana? Sudah benar. Oke. Jika kaki kita begini, berdiri, no good. Karena taplak kaki mungkin masih sama siapa ketemu muka. Dan ini secara fisik sakit nanti kalau kita duduk. Kalau kesemutan gimana? Ya, oke. Ya, betul ya. Kalau kesemutan? Tekan jari. Kaki yang bagus adalah satu bisa begini atau ditekuk. Seperti ini. Nah, jadi taplak kaki nggak kelihatan siapa-siapa. Nah, ini pose yang benar. Jika kesemutan bisa duduk sedikit ke samping. Oh, miring ke samping. Ke samping. Tapi kadang-kadang, atau kanan kiri boleh. Kalau terlalu lama, ya, mau istirahat sedikit boleh. Kita ke depan sedikit, yes. Oh, gini. Nah, ini justru jangan terlalu
tinggi. puffy ya. bantalnya. Sorry. Nah, begini sedikit boleh. Oh, Begini sedikit didudukin. boleh. Ya, Oh. sebentar. Ini boleh istirahat, baru balik ke posisi original. Gitu. Oh, gitu. Seperti Oke. ini. Pertanyaan berikutnya, coba kita buka. Chef, kalau tiba-tiba saat lagi party formal kita kejatuhan cicak, gimana cara mengatasinya supaya kagetnya tetap anggun, Li? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpis.